progress. Halo, halo. Halo Masuk, Bu. Bu. Masuk ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Oke, hari ini kita melaksanakan video conference mata kuliah sistem pakar dengan materi logika fazi. Oke, kita ke definisi dulu. Nah, logika fazi ini merupakan cabang ilmu dari Decision Support System ya, dari DSS. Jadi kan, bentar. Jadi ini tuh atasnya itu kan DSS ya. DSS, nah cabang ilmu
sub cabang ilmunya yaitu sistem pakar. Nah, di atasnya sistem pakar ada AI. Gitu. Jadi logika fuzzy itu cabang ilmu dari decision support system. Nah, 4 komponen ini termasuk dalam bidang ilmu data science. Jadi untuk rekan-rekan semua yang mengambil data science, disarankan untuk mengambil mata kuliah sistem pakar. Oke, kita masuk ke logika fuzzy. Nah, logika fuzzy ini fokus ke logika boolean. Nah, di sini kalau ada logika seperti ini kan dia fokus ke 01 ya. Ya, binary nih. Binary 0 atau 1, hitam atau putih, iya atau tidak. Nah, di sini logika fuzzy ini untuk menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran. Ya, jadi outputnya 0 atau 1. Nah, selanjutnya untuk logika fuzzy memungkinkan nilai keanggotaannya antara 0 dan 1, tingkat keabuan, dan juga hitam dan putih. Kayak kalau secara konsep itu kan tidak pasti, misalnya ada sedikit, lumayan, dan sangat. Nah, ini dari tahun metode logika fuzzy ini sudah ada di tahun 65 dari Universitas California oleh Dr. Lotfi Zadeh. Jadi ini termasuk metode yang sudah lama, jadi masih sering digunakan di penelitian sampai sekarang. Oke, kita lihat himpunan fuzzy. Oke, pada himpunan tegas atau set. Nah, di sini nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A. Nah, di sini ditulis seperti ini. Ya, himpunan A berarti ada di dalam X. Nah, di dalam ini itu item ya. Item himpunan A-nya di sini. Nah, ada satu ini artinya X adalah anggota A. Berarti gimana? Berarti di dalam X ini merupakan anggota dari A. Kalau 0 artinya X bukan anggota A. Jadi kalau ada angka 0 ini merupakan bukan bagian dari anggota. Oke, kita ke contoh. Nah, jika diketahui ada S itu kan semesta ya. S itu semesta, ada anggota A dan anggota B. Nah, lalu ada itemnya. Item di S itu ada berapa? Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, sampai 6. Nah, selanjutnya ada dibagi menjadi 2, anggota A dan anggota B. 1, 2, 3 itu ada di anggota A, 3, 4, 5 di anggota B. Nah, berarti kalau di penulisan secara matematika itu, nilai keanggotaan 2 itu gimana? 2 itu ada di mana? 2 nih. Angka 2 ada di mana sih? Ada di A, Bu. Ada di A ya. Ada di sini. Nah, berarti nulisnya seperti ini ya. Nah, berarti yang X ini kan dia 2 nih. 2. A, berarti sama dengan 1. Kenapa 1 nih? Kenapa dikasih 1? Coba baca ini Karena 1. bagian dari A. Oke, Nah, karena 2 merupakan anggota dari A. Ya, ini tuh simbol anggota. 2 merupakan anggota dari A. Oke, sekarang cek lagi yang paling bawah. Ada yang bisa jelasin nggak? Nih. Anggotaan 4. Kenapa ada 4 di sini, ada 0? Kenapa tuh? Ada yang bisa jelasin? Karena 4 anggota dari B dan bukan A, maka 4 sama dengan 0. Karena 4 bukan anggota dari A. Di A itu ada 4 nggak? Nggak ada, Bu.
nggak ada, adanya di B. Ya udah, berarti kita tuliskan seperti ini, 4 bukan anggota dari A. Nah, selanjutnya kita ke contoh kedua. Oke, kita fokus ya. Bentar, ini terlalu atas ya. Sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini muncul. Muncul, Bu. Nah, jelas ya, kebaca. Coba baca nih contoh 2. Jika suhu lebih tinggi atau sama dengan 80 derajat Fahrenheit ya, maka suhu disebut panas. Nah, lebih tinggi atau sama dengan 80, maka panas. Sebaliknya tidak panas. Nah, di sini dijabarkan contoh kasusnya. Kalau suhunya 100 derajat Fahrenheit, maka panas. 80,1 maka panas. Nah, berarti kan di kalimat ini lebih tinggi, berarti kan di atas 80 atau sama dengan 80, ya udah berarti dia termasuk panas. Kalau sebaliknya berarti tidak panas, berarti di bawah 80 ya. Misalnya ada 79 tidak panas, 50 tidak panas. Nah, berarti gimana nih? Ada jika, ada maka, pakai fungsi apa? Kalau suhunya ini, maka ini berarti pakai fungsi apa? If else. If else. Nah, if. Nah, suhu ini nama apa sih? Nama variabel. If suhunya, ya udah berarti lihat dari ini kondisinya. If suhu kondisinya lebih besar sama dengan 80, disebut panas. Selainnya, nah selainnya berarti ya kurang dari 80 disebut tidak panas. Nah, kalau kita gambarkan dari grafik seperti ini aja nih. Panas, bentar. Panas itu kita artikan sebagai true, benar tidak? Betul, Bu. Panas itu true, kalau tidak panas false. Ya enggak? Iya, Bu. Nah, berarti kan di sini itu kan apa nih? 80 temperatur. Oke. Nah, berarti semakin ke kanan maka derajat panasnya makin panas kan? Bisa 100 derajat, 200 derajat. Nah, semakin ke kiri maka semakin kecil, berarti makin tidak panas. Ya udah, berarti kan untuk true dan false-nya dilihat dari sini. Tingkatnya ya. Nah, bentar. Ini kan 80. 80 itu titiknya di sini kan? Ya, betul. Nah, oh ya udah 80 kan dia bernilai 80 itu panas. Ini tuh kan panas. Ini panas, tidak panas. Ya udah berarti kalau panas itu dia di 1, makanya dia di sini. Oke. Selanjutnya, fungsi keanggotaan dari himpunan tegas gagal membedakan antara anggota pada himpunan yang sama. Maksudnya gimana nih? Di sini ada himpunan yang sama nggak? Ada, Bu. 100 dan 80 itu sama. Nah, ini kan masih dalam satu anggota kan, panas dan panas nih sama nih. Iya.
Iya, Bu. Lalu ada problem-problem yang tidak terlalu kompleks. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, oh ini beda lagi ya. Oh ya udah. Berarti langsung aja nih kita abaikan, langsung aja kalau ada ditentukan dua nilai panas dan tidak panas, berarti kan terjadinya dua if nih. Ya udah hasilnya seperti ini. Udah selesai. Ya kan karena di sini ada dua, panas dan tidak panas. Oke, lanjut lagi ke yang contoh 3. Nah, ini ada 3 variabel. Kalau 3 variabel gimana? Misalnya variabel umur dibagi menjadi 3 kategori. Kalau muda berarti kurang dari 35 tahun. Kalau parobaya itu antara 35 sampai 55. Kalau tua lebih dari 55 tahun. Nah, ini baru ini kita buatkan rule-nya. Ya, rule-nya. Nah, ya udah, kita satu-satu dibuat rule-nya untuk muda. Muda itu kan kurang dari 35. Berarti ya udah buat aja. If seseorang berusia 34 tahun, maka ia muda. Lalu if lagi, kalau 35 tahun, maka tidak muda. Nah, ini ya dijabarkan satu-satu. Nah, ini kan yang ketiga, ini masuk ke sini, ya nggak? Nah, selainnya yang tidak. Apabila seseorang berusia 35 tahun kurang 1 hari, maka ia dikatakan tidak parobaya. Dia tidak termasuk keanggotaan ini. Gitu. Maka ini selainnya, berarti tidak parobaya. Nah, selanjutnya yang ini. Apabila seseorang berusia 55 tahun, maka ia dikatakan tidak tua. Nah, 55 tahun ini ada di mana? Berusia 55 Parobaya, Bu. tahun. Masuk Parobaya, ke yang mana? Parobaya. 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 Parobaya itu termasuk tidak tua, bukan? Dia Iya, di Bu, sini termasuk. Iya, Bu. paling maksimal di parobaya. Tidak tua ya. Coba lagi. Apabila seseorang berusia 55 tahun lebih setengah hari, berarti masuk ke mana? Lebih setengah hari. Berarti kan lebih besar dari 55 kan? Masuk ke tua, Bu. Masuk ke tua. Tua. Tua, Lebih tua. gede juga masuk ke tua, Bu. Yang mana? 55 tahun lebih 1 detik juga masuk ke tua Iya, berarti. iya dong. Kan masih lebih besar. Oke. Apa tuh? Dari sini bisa dikatakan bahwa pemakaian himpunan, gimana ya bacanya nih? Ini kan ini gambar-gambar ini nih. Himpunan KRIS untuk KRIS ya, untuk menyatakan umur yang sangat tidak adil. Adanya perubahan kecil saja pada suatu nilai mengakibatkan perbedaan kategori yang cukup signifikan. Nah, yang tadi ya, beda setengah hari aja udah dikatain tua gitu. Berarti dengan rule ini masih belum bisa nih. Ya. Kan ini ceritanya kita melakukan penelitian, ya gak apa-apa kita bikin penelitian tidak, rule-nya tidak sesuai, ini gak apa-apa. Ya, jadi adanya umur yang sangat tidak adil. Oke. Himpunan fazi digunakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, misalnya seseorang dapat masuk nih di 2 himpunan. Himpunannya berbeda, ada muda dan parobaya dan tua.
Nah, seberapa besar eksistensinya? Nah, kita dilihat dari nilai derajat keanggotaannya. Ya udah kita buat grafik. Berarti ada muda, parubaya, dan tua. Nah, ya udah berarti yang di sini himpunannya 0,5, 0,25. Ini tuh apa nih? Ini kan hasil mana yang tadi? Nih hasil yang di sini ya. Nilai hasil keanggotaan ini. Ini kan 1 nih. Kalau ini kan dia udah jelas nih, pasti nih, udah dapet, ya kan? Nah, kalau yang sebelumnya kan dia masih ada di rank antara ini, ya nggak? Ya nggak? Halo? Iya, Bu. Nah, ini Iya, kan, Bu. ya bener gak nih? Dulu. Nih kita mainan logika nih, kalau muda itu kan nggak ada yang pasti, kan ada ranknya nih, kurang dari 35 tahun. Kalau saya umurnya 1 nih, 1 hari masuk kemana? Muda, Bu. Masuk ke muda, Bu. Nah, berarti kan ranknya kan nggak di sini, nggak di mentok ke 1 gitu loh, ya nggak? Iya betul, Bu. Ada toleransinya gitu, Bu. Iya, jadi masih ada di rank yang masih rendah di antara ini, nggak nyampe ke 1. Kalau 1 itu udah pasti muda, parubaya, dan tua, ini udah pasti. Kalau 0 kan dia tidak termasuk anggota itu, gitu ya. Coba baca nih dari 40 dia ke sini nih. 40 itu rank kemana? Nah, 40. 40 itu ada di mana sih? Parubaya. Parubaya, oke. Nah, berarti kan dia di sini ya, di tengah nih Parubaya tuh. Ya udah sih, tinggal lihat aja daripada pusing. Muda kurang 35. Ya udah, muda kurang 35. Berarti di sini set, kasih garis ke sini. Nah, ya enggak? Ya enggak? Nah, Iya, Bu. tuh. Kalau Parubaya ya udah sih, tinggal lihat aja tuh 35 sampai 55. Ya udah 35 sampai 55 berarti ada di sini tuh. Kalau tua ada di mana? Ada di lebih Di atas dari 55. 55. Ya udah berarti di paling kanannya ke sini set. Nah, ya udah tinggal dilihat aja himpunan fazi berdasarkan variabel yang rule yang ini. Jadi gambar rule ini, rule dari himpunan fazi kita gambarkan ke dalam bentuk grafik untuk menentukan variabel umurnya. Oke. Kita lihat fungsi keanggotaan himpunan fazi, membership function. Oke, berarti di sini kita menggunakan suatu fungsi kurva untuk menunjukkan pemetaan. Nah, input-input data ke dalam nilai anggota. Nah, intervalnya antara 0 sampai 1. Nah, ini sama ya. Interval ini tuh namanya interval. Interval antara 0 sampai 1. Oke. Ada beberapa fungsi, ada linier, segitiga, trapesium, sampai pi. Nah, ini coba baca nih, baca fungsi linier. Kalau linier itu apa sih? Kamu harus linier loh supaya apa? Supaya sesuai dengan jalurnya.
Berarti apa tuh kalau linear? Sejalur, satu line. Nah, ada linear naik, ada linear turun. Coba baca. Kalau di sebelah kiri ini apa sih? Ada 0 sampai 1, berarti apa tadi? Naik, naik. Enggak, yang 0 sampai 1 ini apa namanya apa sih? Sebelah kiri ini Oh, namanya apa? Sumbu apa? Ini kan X, sumbu Sumbu. X. Ini kan sumbu Y. Y. Ya Ya, kan? 0 sampai ya. 1 itu namanya apa? Apa? Nih, yang ini nih, nih. Nih. Derajat keanggotaan. Hah? Interval ya tidak. Interval nih, interval. Nah, tuh saya merahin ya, tuh. Nah, berarti ini interval. Interval antara 0 sampai 1. Nah, baru domainnya ada A dan B. Nah, ini tergantung contoh kasusnya. Bisa A, bisa umur, bisa suhu. Ini tergantung nih angka-angka ini datanya. Ini kan data nih. Data. Gitu. Nah, kalau ini juga data, domain ini data. Nah, ini ya fungsi keanggotaannya. Coba baca nih, baca ini. Ada yang bisa baca nggak? Ini kan satu kalimat panjang, tapi dengan dikonvert ke dalam bahasa matematika jadinya gini. Ada yang bisa baca nggak? Kalau kalau nilainya 0, berarti kan dia tidak termasuk interval 0, maka nilai X-nya kurang dari A. Berarti kan dia ada masih di sini nih. Ya, kalau satu itu X-nya lebih besar dari B. Nah, berarti kan X-nya lebih besar. X lebih besar dari B. Ya udah, berarti kan dia di sini. X-nya kan dia tinggi ya. Titik di sini. Ini kan di sini. Ini di sini. Jadi ada tarik garis ke sini. Nah, kalau yang ini, yang turun, ini ya, X lebih besar dari B. Oke, berarti ini B-nya lebih kecil ya, berarti dia di sini nih. Ya, dia kan kecil kan, berarti titiknya di sumbu yang paling kecil. Nah, X-nya dia yang besar ya udah kasih garis ke bawah. Ini yang segitiga juga sama. Kalau segitiga kan ada 3 data A, B, C gitu ya. Kalau trapesium ada D, disesuaikan kalau lebih besar, maka kalau B-nya kecil nih, kalau B-nya kecil berarti dia titiknya di sini. Kalau B-nya besar dia titiknya di sini gitu aja. Nah, kalau sigmoid, wah dia ada ini ya pangkat 2 gini. Ini udah ketetapan ya dari logika Fuzzy. Jadi kalau segitiga ini sudah ada dari rumusnya ini sudah ada. Nah, juga sama. Kita next aja nih ke operasi logika. Oke, operasi logika. Nah, logika ini kan ada or, and, dan not ya. Apa bedanya nih? Nah,
ada apa nih? Firing strength atau predikat ini. Oke, kita lihat ya. Coba baca nih yang pertama. Nah, himpunan fuzzy union, union itu kan dia U gini ya. U. Union dari dua himpunan adalah maksimum dari tiap pasang elemen-elemen pada kedua himpunan. Ya udah, berarti himpunan A, berarti ini ada A, ada B, lalu kita gunakan fuzzy union. Nah, ini yang dicari apa? Maksimum ya. Nih, ada maksimum. Ya udah, berarti max 1.0,02. Berarti gimana nih? Berarti satu-satu nih, ini dulu yang diambil. Duh, susah. Bentar. Nah, berarti gimana? Untuk max itu satu-satu per ininya nih, diurutkan nih, satu. Ini, tuh. Dituliskan di sini. Nah, terus max 0,20,0,45. Ya udah, ini dimasukkan ke sini. Nah, sisanya ya udah 0,75 sama 0,50. Dibandingin yang paling besar yang mana sih? 1,0 sama 0,2 lebih besar mana? Lebih Satu, besar Bu. mana? Lebih besar Oh, satu. 1, 0,20 sama 0,45 lebih besar mana? 0,45, 0,45. 0,75 sama 0,50 lebih besar mana? 0,75. 0,75. Ya udah, berarti hasilnya ini. Nah, ini juga sama ya. Misal nih, ada contoh kasus. Misal nilai keanggotaan umurnya 27 pada himpunan muda. Nah, berarti dibuat aja nih ada muda, lalu umurnya 27, himpunannya dia nilai keanggotaannya 0,6 intervalnya. Lalu untuk nilai keanggotaan 2 juta pada himpunan penghasilan tinggi. Oke, berarti ada ini nilai keanggotaan gaji tinggi. Nah, ini 2 juta berarti intervalnya 0,8. Nah, maka predikat untuk usia muda atau berpenghasilan tinggi. Nah, berarti kan dia gabungan ya antara usia muda dengan berpenghasilan tinggi. Kita diunionkan. Ya udah tinggal dibandingkan. Ini kan udah dapat nih nilainya dari soal. Intervalnya untuk muda 0,6, interval untuk gaji tingginya 0,8. Dibandingkan paling besar yang mana? 0,8. Ada yang bingung nggak? Jelas nggak? Halo, halo. Jelas, Bu. Jelas, Bu, jelas, jelas. Bener jelas. ya? Insya Allah. Gampang ini mah. Jadi belajar itu yang penting paham aja lah. Ini kan harus
kalau S1 itu kita harus tahu konsep dasar dari masing-masing algoritma, karena itu yang akan ditanyakan di sidang nanti. Kenapa mengambil metode logika fuzzy? Apa variabel yang memungkinkan menggunakan logika ini gitu? Itu yang ditanyain nanti. Konsep dari masing-masing algoritmanya. Oke, sekarang ada logika N, ya, intersection. Nah, kalau ini berarti kan kebalikannya ya. Kalau N itu, kalau OR itu maksimum, tuh, kan? Kalau OR itu maksimum, kalau N itu minimum. Nah, minimum. Ya, kebalikannya berarti ada fungsi min. Ya udah nih, gampang. Kalau ada anggota A lalu NB, ya udah tinggal diisi aja masing-masing dari intervalnya. Berarti kan dia ada 3 data dengan 2 keanggotaan yang berbeda. Kita bandingkan yang paling kecil yang mana. Ini yang paling kecil mana? 1 sama 1,0 sama 0,2 paling kecil 0,2. Nah, 0,20 sama 0,45 paling kecil yang mana? 0,20. Ini yang paling kecil 0,50. Nah, ada lagi nih. Misal nilai keanggotaan umur. Nah, masih yang tadi, masih contoh yang tadi, tapi kita pakai fungsi N. Ya, fungsi N-nya berarti ya udah tinggal 0,6. Kebalikannya yang tadi. Ini kan max. Kalau yang N kebalikannya 0,6. Oke, sekarang yang not. Yang not berarti apa? Ini ya, 1 min X. Nah, notasinya berarti A di atasnya ada C, yaitu komplement. Nah, 1 ini dia selalu ada di awal. 1 ini kan di sini nih, 1. X-nya itu ya isi dari intervalnya. Ya, 1 nih, 1 kurang. Ya, ikutin rumus 1 kurang X, X-nya 1,0. 1 kurang X. Nah, ya, koma, 1 kurang X, koma, 1 kurang X. Ya udah dikurangkan, nanti hasilnya seperti ini. Udah nih. Selanjutnya, yang kedua, nah masih yang tadi, umur 27 itu muda, masih yang sama ya, 0,6. Maka predikat untuk usia tidak muda. Nah, ini yang tidak mudanya ya. Ya udah, berarti muda lalu 27, 1 kurang muda. Nah, ini harus ada rumusnya nih, 1 kurang X. Ya, X-nya ini kan yang muda ini. Ya udah, 1 kurang 0,6 ini diambil ke sini. Ya, 1 ini dari rumus hasilnya 0,4. Berarti 0,4 ini deket ke 1 nggak sih? Kalau digrafikin. Kalau di grafik nih 0, 1, 0,4 ini ada di rank paling mana sih? Perkiraan 0,4. Sinilah ya. Ya, Bu, agak tengah, Bu. Sinilah. Sedikit. Gitu. Berarti ini masih kecil nih. Oke, ini juga sama. Oh, sama ini kayak tadi.
Nilai keanggotaan sebagai hasil dari dua operasi himpunan. Ada AND, ada OR, dan NOT. Ya sama ya kayak tadi ya, cuman ini rumusnya lebih detail. Nah, kalau ada soal ini, maka hasilnya ini. Misal, nilai keanggotaan IP-nya 3,2 pada himpunan, IP tinggi 0,7. Kayak IP tingginya, nilai keanggotaannya 0,7 untuk IP 3,2. Kalau nilai keanggotaannya 8 semester, pada himpunan lulus cepat itu 0,8. Maka predikatnya untuk IP tinggi dan lulus cepat. Oke, berarti dihitung nih. IP, ini. Ini kan yang A. Ini yang A. Ini yang B. Nah, ya udah tinggal dibandingkan. Ini kalau ingin menggunakan fungsi N berarti kan min, ya. Ya udah min, lalu tinggi, IPK tinggi 3,2, kalau lulus cepat 8. Nih, masukin ke 8. Ya 3,2 dengan 8. Nah, ya udah tinggal diisi. Ini kan udah dapet nih 0,7 untuk IP tinggi, lalu untuk lulus cepatnya 0,8. Paling kecil yang mana? 0,7. Oke, ini juga sama untuk OR. Untuk predikat IPK tinggi atau lulus cepat, kita pakai OR berarti maksimumnya. Kita bandingkan yang paling besar 0,8. Ini sama aja nih. Ini sama, tapi yang beda itu max di sini. Dan min-nya. Ya. Kalau not berarti pakai 1 kurang X. Nah, X-nya itu yang ini. Nah, ya udah tinggal isi dari himpunan 3,2 itu kan 0,7. Ya udah 1,0,7 sama dengan 0,3. Coba disimpulkan nih setelah kita menghitung ini hasilnya apa sih angka-angka ini? Jadinya apa? Ada yang bisa jelasin nggak? Kalau digambarin kan, aduh miring lagi. Nah, 0,1, 0,3, 0,3, 0,8, 0,7. Gimana tuh? Intinya apa? Misalnya mahasiswa tersebut dapat IP 3,2, berarti dia predikatnya bukan tinggi. Bukan tinggi. Karena dia dilihat dari not ininya 0,3. 0,3 itu masih jauh dari angka 1. Jadi hasilnya bukan tinggi. Jelas nggak? Jelas, Bu, jelas. Terus yang dengan mahasiswa menempuh 8 semester nih, di Unsia 8 semester, termasuk lulus cepat atau IP tinggi? Nih 8 semester, dia masuk ke lulus cepat nggak? Lulus Lihat Masuk, ininya. Iya, Bu. Nih, lihat 0,8. Deket dengan 1 nggak? Dekat, Bu. Nah, berarti predikatnya lulus cepat. Nah, selanjutnya. Untuk yang 0,7, dia ngitung apa sih nih? Membandingkan dengan lulus cepat. Oh ya udah, berarti lulus cepat juga. Yang paling besar. Oh, yang min.
Oh, ini ya. Berarti apa nih? Kesimpulan dari yang N ini apa? IP Lulus. IP tinggi dan lulus cepat itu nilainya 0,7. Nah, 0,7 itu apa jadinya? Eh, agak dekat ke 1. Berarti ya IP IP-nya tinggi dan lulus cepat. Nah, ya udah. Ini harusnya ada lagi ya, ada kesimpulan. Predikat untuk IP tinggi dan lulus cepat. Ya, ini nanti ditulis aja. Tapi tambahkan dan lulus cepat. Oke, ini sama ya. Nah, ini yang A. A ini tadi yang mana nih? Simbol ini simbol apa? Ini ya, komplement ya. Nah, ini yang dan, yang M. Ini yang union. Oke, ini untuk penalaran fuzzy if then. Oke, yang tadi ya, yang rule tadi, if X is A, if X is A, then Y is B. Atau seperti ini. Maka sistem fuzzy dapat berjalan tanpa harus melalui komposisi dan dekomposisi fuzzy. Nilai output dapat diestimasi secara langsung dari nilai keanggotaan yang berhubungan dengan antecedent-nya. Nah, berarti dengan kita baca rule ini kan udah ketahuan nih bagian anggotanya yang mana. Nah, jadi tidak perlu melalui komposisi dan kita dipecah-pecah menjadi dekomposisi fuzzy. Nah, ini juga ada fungsi implikasi. Nah, ini sama ya rule-nya. Dengan X dan Y adalah skalar, A dan B adalah himpunan fuzzy. Nah, berarti ini ada dua hal yang berbeda X dan Y. Kalau yang ini tadi sama ya, X dan Y. Oh ya udah. Oke, untuk outputnya kita menggunakan dot atau produk. Kalau fungsi min tadi untuk memotong output himpunan fuzzy. Nah, ini contohnya untuk yang min tadi. Min tadi kan tadi memotong output himpunan nih. Yang mana yang dipotong? Mana nih? Yang minimum itu di yang mana? Minimum itu. Minimum itu kan di sebelah kiri ya. Nah, di Iya, sebelah Bu. kiri kan dia
bertemu di titik ini kan? Iya nggak sih? Nih, karena dia dapat minimum, dia ketemu titik di sini kan? Nah, ya udah dipotong tuh. Nah, ini juga ketemu minimum, jadi dapat lagi di sini titik di sini nih. Di sini lagi ketemu titik lagi. Nah, kan kalau ditarik ke sini kan dia jadi segitiga, ya nggak? Ya nggak? Halo? Ya Bu, iya, ya, Ya kan? Nah, ya ya udah Bu. berarti ini untuk implikasi min-nya. Jadi kalau ketemu min, dia untuk memotong output himpunan fazi. Jadi himpunannya yang dipotong. Kalau yang dot produk skala. Nah, ini ke skalanya. Yang A, yang A yang ini, operator min. Kalau B, operator dot. Berarti gimana nih? Men-skala output Itu ada titik Bu gimana? di grafik setelah B itu kan ada segitiga di dalam segitiga itu. Yang mana tuh? Kanannya Bu, kanannya lagi Bu. Setelah Ini? B. Nah, setelahnya Ini? lagi Bu. Nah, itu Ini? ya, ya di situ Bu. Titik ini dapat di mana? Ini kan, nih, Dari ini kan? Dari X ini potongan, nggak? iya, Potong ini nih. Ya udah tinggal seret, seret gitu kan. Nah, maksimumnya ada di B. Ya udah, jadi dia ada 2. Skala ya, scale. Nah, ini ada fuzzy inference system. Ada ini ya, kaidahnya, ada input. Jadi kalau ingin pakai metode fuzzy, buatlah diagram ini, alurnya. Input, lalu fazifikasi, ada kaidah penararan, lalu defazifikasi, lalu output. Ini proses untuk logika fuzzy. Jadi gambar ini harus ada ya nanti di TA. Kan jelas nih input, proses, outputnya. Oke, ini pengantar. Nah, pengantar nanti operasi dari sistem pakar fuzzy tergantung dari 4 fungsi yang akan dieksekusi. Ada fuzzification. Ini untuk menentukan derajat keanggotaan nih, kayak tadi. Ya, ditentukan dulu, kita istilahnya tuh analisa masalah dari fuzzy tadi. Kita tentukan himpunan-himpunannya apa saja, ada berapa anggotanya, gitu kan. Nah, selanjutnya di inferensi. Nah, kita tentukan rule-nya. Rule-nya mau yang mana untuk mendapatkan output? Mau pakai yang ini, ya. Nah, kalau datanya ada 2, ya udah. Berarti kalau A, maka B. Kalau tidak, di luar itu, maka selainnya, gitu. Ini disesuaikan dengan rule untuk mendapatkan outputnya. Selanjutnya ada komposisi. Kita melakukan kombinasi dari keluaran semua rule, lalu ada defazifikasi. Kita hitung outputnya. Kayak ini nanti metode FIS ini ada di model Fuzzy Mamdani, Sugeno, dan Sukamoto. Jadi masing-masing metode ini ada perhitungan sendiri, rule-nya juga berbeda. Oke, sekian dari materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Untuk UAS, ya kita ke UAS dulu. UAS UTS ya? Ya Bu, tadi saya juga mau nanya soal UTS itu Bu. Itu nanti kita gimana nanti Bu? Nah, ini mata kuliah apa sih? Si Tepakar. Soal UTS ini ya. Nah, ini ya, sudah muncul? Muncul Bu, muncul. Bu. Oke.
Oke, ini soal UTS-nya dilaksanakan dari hari Senin tanggal 20 Mei sampai Minggu 2 Juni jam 23.59. Sifat ujiannya project based test ya. Project based test. Nah, jawaban nanti langsung dituliskan di lembar jawaban, dikerjakan boleh individu atau kelompok. Kalau kelompok maksimal 3 orang. Nah, ini ya dilarang copy paste. Kalau lewat dari UTS tidak akan diterima gitu kan. Kalau diperpanjang pun ya nilainya mentok C. Ya, kan biasanya unsia ada diperpanjang-perpanjang kan. Nah, masih saya terima tapi nilainya tidak maksimal. Ya daripada mengumpulkan telat toh pekerjaannya juga sama, capeknya juga sama, mendingan kerjain dari rentan ini. Iya nggak? Kecuali benar-benar tidak mau mengerjakan. Kan itu lelahnya berkurang kan. Ya. Berpikirnya seperti itu aja daripada mengumpulkan telat, capeknya sama, nilainya minimum. Ya, mendingan kerjain ini 2 minggu di sini. Nilai aman gitu kan. Oke. Lakukan analisa dan pelajari studi kasus ada di lampiran file studi kasus sistem pakar. Ya, nanti setelah itu, setelah melakukan analisa dan kita pelajari, kita baca studi kasusnya, buat video presentasinya dari jawaban nomor 1 ini. Ya. Durasi video presentasi bebas disesuaikan dengan kebutuhan. Saat melakukan presentasi, wajah yang berbicara harus on cam. Jika tidak tampil atau off cam, maka tidak ada nilainya. Ya, hasil video presentasi diupload di YouTube dan linknya dilampirkan di lembar jawaban. Lalu upload di LMS. Poinnya 100%. Ya. Jadi ini UTS ini bukan bicara salah atau benarnya pengerjaan rekan-rekan semua, tapi usaha dari pengerjaan UTS-nya bagaimana. Ya salah gak apa-apa, yang penting mengerjakan sendiri. Ya meskipun, Bu saya kurang paham sama materi ini, gak apa-apa, dibaca aja yang di lampiran studi kasusnya ini. Gitu. Ini kan bukan mengerjakan ada soal lalu dikerjakan, tapi ada studi kasus yang sudah ada jawabannya. Nah, rekan-rekan semua cukup membaca dan analisa. Gitu aja. Oke, jelas terkait UTS? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Oke ya, oke kita cukupkan karena saya ada Vicon NLP. NLP itu jam, aduh. Oke, kita cukupkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di grup WA. Itu ya nanti akan saya respon. Kalau ada kendala silahkan bertanya langsung ya. Kendalanya itu sebelum UTS berakhir baru bertanya ya. Oke. Jadi kalau misalnya di 2 minggu itu ada sakit atau ada yang memungkinkan tidak bisa mengerjakan UTS tepat waktu, silahkan konfirmasi ke saya dulu. Ya, jangan udah deadline sudah terlewat baru laporan, jangan gitu ya. Bicara dulu ke saya baru bisa diatur nanti. Ya, jadi ada sama-sama kita kasih solusi. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Jelas ya? UTS-nya gimana? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, kita cukupkan. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Ini ada 20 ya, saya print screen dulu. Kita ke galeri, kita print screen kan. Nah, kita tandain nih. Kita tandain mana yang aware. Yang aware dengan video conference sistem pakar ini ya kan. Nah, kita print screen. Taruh Iya, senyum dulu, senyum. langsung on Ya, cam ya Bunda. kan. Oke, on cam ya. Kita print screen. Saya tandain nih mana yang aware sama video conference gitu kan. Oke, terima kasih. Saya hadir, Bu. Iya, hadir, iya. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir.
Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh.